Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Nah, perkenalkan nama aku Siti Nur Hasmah dari kelas 11 IPA 6, nomor urut 26. Nah, aku dari sekolah SMA Negeri 4 Makassar. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit nih tentang global warming. Global warming. Nah, ini merupakan tugas dari guru fisika saya yang bernama Bapak Muhammad Ziul Haq. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang apa itu global warming, terus penyebabnya seperti apa, dampak yang diberikannya juga seperti apa, dan yang terakhir yaitu solusi dari permasalahan ini. Oke, semoga kalian bisa enjoy. Selamat menyaksikan. Dalam 10 tahun terakhir, tepatnya pada tahun 2010 hingga 2019, suhu bumi mengalami peningkatan menjadi lebih panas. Organisasi Meteorologi Dunia menyatakan 2016 merupakan tahun terpanas dalam sejarah. Karena hasil penelitian dari NASA dan NOAA menunjukkan bahwa rata-rata suhu global pada tahun 2016 adalah 1,0 derajat Celcius. Itu merupakan suhu yang lebih hangat dibandingkan pada pertengahan abad ke-20. Dan hal tersebut mengakibatkan perubahan iklim pada bumi dan global warming. Lalu, apa sih itu global warming? Nah, global warming merupakan naiknya suhu rata-rata di permukaan bumi baik di daratan maupun di lautan. Terdengar sederhana bukan? Tapi jangan salah nih teman-teman. Peningkatan suhu di permukaan bumi bisa saja menyebabkan berbagai perubahan yang berbahaya bagi kehidupan. Jika bumi semakin panas, kedalaman laut akan semakin meningkat. Akibatnya resiko banjir akan meningkat. Belum lagi resiko kebakaran hutan, gelombang panas, dan kekeringan yang juga mungkin semakin terjadi. Apabila masalah lingkungan ini tidak diatasi, bukan tidak mungkin adegan-adegan bencana alam seperti yang ada di film-film benar-benar menimpa kehidupan kita. Nah, sebagai langkah pertama penanggulangan pemanasan global, ada satu hal yang perlu kita lakukan, yaitu mengenali lebih jauh seluk-beluk fenomena ini mulai dari penyebab hingga apa dampaknya. Kemudian, penyebab dari global warming apa aja? Nah, yang pertama, polusi asap kendaraan dan pabrik yang memberikan dampak peningkatan CO2 terhadap bumi. Hal yang kedua yaitu pembuangan sampah yang semakin meningkat membuat penumpukan sampah mengandung banyak gas metana. Ketiga, pertanian dan peternakan, yakni saat petani menambah pupuk penyubur nitrogen ke dalam tanah, sebagian nitrogen tersebut berubah menjadi nitrooksida. Dan yang terakhir yang gak kalah pentingnya adalah gas CFC yang dihasilkan oleh dry out kulkas, sehingga menciptakan kondisi efek rumah kaca yang semakin memburuk. Lalu apa sih akibatnya? Nah, yang pertama, lapisan gas rumah kaca akan semakin meningkat. Kemudian yang kedua, mencairnya es di kutub karena meningkatnya suhu di permukaan tadi. Ketiga, cuaca yang tidak dapat diprediksi. Keempat, yaitu akan terjadi kekeringan di mana-mana. Kemudian, akan bertambahnya karbon dioksida di permukaan bumi. Kemudian, peningkatan permukaan air laut. Dan yang terakhir adalah kepunahan beberapa spesies. Nah, solusi yang bisa kita terapkan, yang pertama mematikan listrik saat tidak terlalu dibutuhkan, menghemat penggunaan air, melakukan penghijauan lingkungan, efektivitas penggunaan kendaraan, kemudian penggunaan peralatan rumah tangga lingkungan yang ramah. Pesan dari bumi. Andai aku dapat berbicara, aku pasti akan mengatakan, jagalah aku, rawatlah aku, dan selamatkanlah aku. So, kita sama-sama selamatkan bumi dari dampak global warming dengan hal-hal kecil dari kita. Bumi kita, ya tanggung jawab kita.